Legenda mengatakan sungai waktu mengalir di bawah permukaan dunia ini, menopang segala arusnya. Dari bisik-bisik orang tua sampai bisik pasar yang tak tenang, tersebar satu nama. Jangkrik musim semi dan musim gugur. Sebuah gu yang konon mampu menenggelamkan seorang pemakai ke hulu waktu, mengirimnya kembali ke masa lalu. Namun kabar itu tak pernah mencapai kepastian. Banyak yang menertawakannya, banyak pula yang meragukannya dengan ketakutan. Setiap kali jangkrik itu dipakai, harga yang harus dibayar adalah nyawa. Seluruh tubuh dan seluruh kultivasi mereka menjadi bahan bakar bagi arus yang memutar balik waktu. Itu adalah pengorbanan yang terlalu mahal. Lebih buruk lagi, hasilnya sering tak dapat diprediksi. Beberapa pemakai lenyap tanpa jejak, sebagian lain mendapatkan kelahiran kembali namun kehilangan gu itu sendiri untuk selamanya. Maka, meski beberapa orang memegang jangkrik itu, hanya sedikit yang cukup berani untuk menekan benang takdirnya. Fang Yuan tahu semua itu. Ia juga tahu bahwa bila ia tidak sampai pada titik putus asa, ia tidak akan pernah menggunakan jangkrik itu secepat itu. Namun fakta yang berdiri di hadapannya tidak memberi ruang bagi keraguan. Jangkrik itu bekerja, ia telah terlahir kembali. Pengetahuan itu merobek segala teori dan mengikatnya pada satu kenyataan. Legitimasi kelahiran kembali itu membawa penyesalan. Betapa sia-sianya pengorbanan gugu yang luar biasa itu, gumamnya dalam hati. Untuk memurnikannya dulu, korban berjatuhan. Ratusan ribu jiwa, murka langit dan bumi, penderitaan tanpa batas. Dan kini, bahkan dengan kelahiran kembali, ia tak membawa jangkrik musim semi dan musim gugur bersamanya. Mungkin itu memang gu sekali pakai, lenyap setelah sekali gunakan. Atau mungkin ia bisa menemukan atau memurnikan yang lain. Pikiran itu menyalakan ambisi. Apa yang benar-benar menjadi harta Fang Yuan bukanlah artefak fisik itu, melainkan 500 tahun kenangan yang masih melekat di dalam jiwanya. Kenangan itu adalah perpustakaan pengalaman, strategi, peristiwa, nama-nama besar, celah-celah sejarah dan pelajaran bertempur dan bertahan hidup yang tak ternilai. Dengan modal itu, dunia fana ini bukan lagi sekedar medan laga. Ia bisa menjadi peta yang bila dibaca dengan benar, menunjuk pada cara untuk menguasai nasibnya sendiri. Namun akal sehat segera menenggelamkan euforia. 500 tahun adalah keuntungan besar, tetapi ia hanyalah manusia lagi. Yuan Hai-nya belum terbuka, jalan menjadi seorang Gu Master belum dimulai. Untuk memanfaatkan kenangan itu, oleh karena banyak harta tersembunyi yang tak mungkin dicerna oleh tubuh yang lemah, ia mesti berkultivasi cepat. Tanpa kekuatan yang cukup, harta itu hanya akan menjadi beban atau memancing bahaya. Rencana pun terbentuk, tetap berada di sangkar yang disebut Gunung Guiyue untuk sementara. Di tempat itu ada sumber daya keluarga, ada pengakuan, ada kesempatan upacara pencerahan, momen yang bisa membuka jalannya. Jika ia dapat mencapai tingkat ketiga Gu Master, setidaknya ia akan mendapat kemampuan dasar untuk melindungi diri dan mulai menelusuri dunia ini dengan percaya diri. Pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya saat hujan mengetuk jendela. Ia merenung, mengukur langkah demi langkah. Lalu pintu kamar perlahan didorong. Seorang pemuda kurus masuk, sedikit lebih pendek darinya. Wajahnya sangat mirip. Fang Zeng, saudara kembarnya. "Kakak, mengapa kau berdiri di dekat jendela di tengah hujan?" tanyanya polos, lalu menatap kebiasaan khasnya menunduk pada ujung jari kaki. Fang Yuan memandangnya dengan wajah yang kembali dingin, mengangkat sedikit alis. "Kau, saudara kembarku?" Nada itu datar, tak hangat. Fang Zeng yang sejak kecil dibesarkan dalam bayang-bayang bakat kakaknya, tak terkejut. Ia hanya prihatin. "Besok upacara pencerahan, Kak. Jangan tidur terlalu larut. Paman dan bibi akan khawatir." Kata-kata itu sederhana, tapi setiap kata menimbulkan lapisan-lapisan sejarah mereka. Orang tua yang gugur dalam tugas, paman dan bibi yang merampas warisan, hidup keras sejak kecil, dan tekanan yang menautkan dua saudara dengan cara yang tak adil. Fang Yuan menunduk mengingat semua itu. Betapa ia dan adiknya menjadi yatim pada usia 3 tahun, bagaimana paman dan bibi menggunakan dalih merawat untuk merampas segalanya, dan bagaimana perlahan-lahan ia dipuji sebagai jenius karena beberapa puisi dan kecerdikan yang dipaksa tumbuh olehnya. Peran itu menyelamatkannya, tetapi juga memancing kebencian, kecemburuan, dan penyalahgunaan terhadap adiknya. Fang Zeng yang tampak penurut ternyata disanjung dan dipelihara karena bakatnya. Perlahan-lahan ia menjadi alat,
lalu sumber iri yang menyasar kepada kakaknya sendiri. Dengan pengalaman kelahiran kembali dan 500 tahun kebijaksanaan, Fang Yuan menimbang semua itu tanpa amarah. Di hadapannya, nasib adalah hukum rimba. Setiap orang memperebutkan sepotong rahasia surgawi untuk kelangsungan garis keturunan dan kekuasaan. Sekarang ambisinya jauh lebih besar dari sekedar membalas dendam anak-anak. Jalan menuju keabadian tidak memberi ruang untuk kelembutan. Siapapun yang menghalangi, hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Ia menatap adiknya lalu, dengan ketenangan dingin yang dipahat dari pengalaman, berkata, "Kau boleh pergi." Tidak ada patah hati dalam suaranya, hanya penetapan akhir. Tatapan Fang Yuan menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Fang Zeng merasakan seolah rahasianya terkuak sampai ke tulang. Tanpa berani berdebat, ia menutup pintu perlahan dan mundur, menahan rasa sakit yang tak bisa ia ubah. Begitulah malam itu berlalu, rencana-rencana terbentuk, ambisi mengeras menjadi niat, dan dua saudara kembali pada garis kehidupan masing-masing. Di luar hujan terus menari di atas atap desa, di dalam sebuah jiwa yang telah memakan waktu dan kembali membulatkan tekadnya untuk mengejar sesuatu yang lebih daripada sekedar pengakuan, ia mengejar kendali atas nasib, langkah demi langkah menuju jalan yang telah ia pilih sebelumnya.